Baik, tampilan sudah oke ya. Kita akan segera memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Baik, Bapak dan Ibu, beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan Google Meet. Kira-kira yang kemarin tidak ikut bisa kasih jempol atau kasih tanda. Nanti biar saya sedikit ngulang. Ada yang kemarin belum ikut. Durasi malam ini agak sedikit panjang, jadi tolong Bapak dan Ibu persiapkan kopinya, persiapkan makanannya ya. Untuk yang awal-awal nanti saya akan percepat, dan beberapa materi yang memang belum saya sampaikan saya akan lebih pertajam lagi. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai. Terima kasih kepada semuanya yang sudah beratensi mengikuti acara Google Meet ini. Akan kita upayakan khususnya untuk teman-teman para stokis ya. Karena jujur saja Anda sebenarnya sudah memiliki peluang yang sangat luar biasa untuk menjalankan sebuah bisnis yang sangat luar biasa, di mana Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan ekstra penghasilan ya, dari apa yang sudah pernah Anda lakukan. Ya. Nih, stokis ini adalah bisa Anda optimalkan untuk menjadi sebuah momentum di bisnis ini ya. Terbukti beberapa stokis mendapatkan penghasilan 10-30 juta dari stokisnya. Dan tentunya semuanya ini tergantung dari kepantasan Anda gitu. Pantas nggak Anda itu mendapatkan penghasilan 20-30 juta. Nah, ini yang perlu dievaluasi ya. Apapun kondisi Anda saat ini, Anda berpeluang untuk mendapatkan penghasilan ekstra dari kestokisan Anda ya. Anda sendiri sudah pernah mengalami, sudah pernah merasakan, dan saat ini nyatanya masih banyak stokis-stokis yang memiliki omset di atas 10 juta, bahkan ada yang 20 juta. Dan itu dari omset jaringan ya, bukan dari hasil penjualan. Dan kalau dihitung-hitung ya 10-20 juta lah mereka mendapatkan setiap bulannya. Semua tergantung dari persepsi Anda. Apakah Anda masih melihat peluang yang ada di depan mata atau menganggap bahwa peluang ini sudah berlalu. Ya, semua tergantung dari Anda. Bagian ini saya percepat karena kemarin sudah saya sampaikan ya. Yang masih melihat stokis merupakan peluang, ya mereka akan tetap semangat mengelola, fokus pada pengelolaan jaringan dan memanfaatkan situasi. Saat di mana stokis lain kurang menjalankan fungsi sebagai stokis, justru kesempatan ini untuk Anda tampil untuk melayani para distributor yang kehilangan induk. Tapi tentunya kan Anda harus meningkatkan kapasitas diri Anda ya. Kalau stokis Anda dalam kondisi saat ini belum serius Anda garap ya sama aja kan. Karena fakta di lapangan banyak member-member NASA yang masih setia sebenarnya memakai produk dan melayani pelanggan, termasuk juga para pelanggan. Hanya mereka pada kebingungan untuk belanja karena upline yang dulunya stokis sudah lagi tidak fokus, tidak lengkap lagi persediaan produknya. Bahkan banyak distributor yang sudah kadaluarsa yang ingin belanja produk NASA, yang mereka kebingungan, dan itu kan bisa Anda jadikan member ya, karena mereka sudah expired. Jadi apapun situasinya, semua tergantung dari persepsi kita. Apakah pengalaman Anda yang dulu justru membuat Anda lebih kreatif atau justru menyerah dengan keadaan. Nah, kebanyakan ini yang saya amati di lapangan, ini para stokis ini terkena penyakit inhibisi atau kena red light story daripada green light story. Ini Anda lihat kan ada gambar traffic light, di mana kalau Anda berkendara dan Anda berhenti di persimpangan jalan lalu lampunya merah, otomatis Anda akan menghentikan kendaraan Anda akan injak rem. Nah,
Kalau di lapangan ya di traffic light itu tentu tidak mungkin kan merah terus, pasti dalam 1 menit atau 3 menit itu akan berubah menjadi hijau. Nah, yang menjadi permasalahan teman-teman ini beberapa saya amati justru lampunya merah terus. Kalau lampunya merah terus, nah, kira-kira kendaraan Anda jalan atau berhenti? Ya mau jalan nggak berani kan? Mau jalan nggak berani, nanti takut ini, takut disemprot polusi, takut kena tilang. Nah, akhirnya selama lampu merah itu menyala merah, ya Anda tidak akan berjalan. Nah, yang jadi permasalahan di sini, lampu merah itu yang menghidupkan itu kalau di traffic light itu adalah sistem, yaitu sebuah sistem yang membuat merahnya berapa menit, hijaunya berapa menit. Nah, bedanya di bisnis ini Andalah yang mengendalikan. Kalau dalam kehidupan Anda dalam menjalankan bisnis ini, traffic light itu mau merah mau hijau itu tergantung dari Anda sendiri. Kalau Anda itu memasang red light story, maka Anda tidak akan pernah bisa maju. Ya. Padahal sebenarnya fakta di lapangan yang namanya kondisi itu netral, ya. Kondisi netral, tidak membuat Anda itu merah, tidak membuat Anda hijau, itu netral. Yang membuat merah dan hijau itu adalah persepsi Anda. Persepsi Anda terhadap kondisi yang ada di sekitar Anda. Nih, asumsi-asumsi yang membuat Anda sulit bergerak, yang paling tebal red story-nya itu apa? Takut bersaing. Ya, Anda takut bersaing. Kemudian takut dengan harga murah. Nah, begitu Anda berasumsi bahwa wah produk NASA sekarang dijual dengan harga murah, maka red light story Anda akan terus menyala. Leader saya tidak aktif. Nah, persepsi ini juga akan membuat light story Anda lebih merah lagi. Banyak salah paham di jaringan, di upline, di downline, di crossline, maka light story-nya Anda akan merah lagi. Downline ikut bisnis orang lain, menambah lagi ya, light story Anda. Fokus kepada distributor lama yang tidak punya impian dan banyak mengeluh, red story lagi. Sehingga akhirnya rem Anda pakem sampai rem Anda itu macet. Nggak bisa dilepas gitu kan. Sehingga membuat diri Anda itu sulit untuk berjalan maju. Nah, padahal sebenarnya logika pasar itu netral. Ya. Persaingan di mana sih bisnis yang nggak ada persaingannya? Semuanya ada, ya kan? Harga murah, mana sih produk yang tidak ada yang harga murahnya? Ada. Ya, leader saya tidak aktif. Loh, sekarang saya ingin tanya, siapa di antara Anda yang leader yang dulu ngajak atas Anda itu semua aktif semuanya? Nggak ada. Pasti ada yang tidak aktif, pasti ada yang aktif. Banyak salah paham di mana-mana yang namanya manusia, karena juga apalagi di medsos yang tulisannya tidak ada titik komanya sehingga banyak yang menyalahartikan, maksudnya baik diterima tidak baik sehingga banyak salah paham. Itu ya ada di dunia ini ada. Downline ikut bisnis yang lain, ya sama aja. Tidak ada yang 100% downline Anda itu komitmen dengan bisnis NASA. Mereka memiliki kebebasan untuk ikut bisnis yang lain. Kemudian terlalu fokus ke distributor lama yang tidak punya impian, sehingga ada nggak yang seperti itu? Ada juga distributor lama yang tidak punya impian, yang banyak mengeluh, ya semua distributor mengalami. Tapi yang terpenting di sini apa? Respon Anda. Kalau respon Anda itu negatif, ya sudah remnya pakem, mau kerja males, mau jalanin bisnis ini sudah terbayang-bayang dengan kegagalan dan seterusnya. Nah, padahal sebenarnya kita melihat logika pasar yang sebenarnya itu bisa membuat Anda itu memiliki green light story sehingga Anda bisa maju. Yang pertama adalah penduduk kita tambah banyak. Ya kan? Berarti apa? Pasar semakin tinggi. Nah, sekarang penduduk tambah banyak dengan daya beli masyarakat turun. Kuat mana? Kan begitu kan? Nah, kalau Anda berpikir tentang daya beli masyarakat turun, ya semuanya juga mengalami gitu kan. Tapi apakah Anda sudah berupaya semaksimal mungkin dengan asumsi bahwa penduduk tambah banyak, berarti apa? Market semakin terbuka. Gaya hidup membuat orang mudah kena penyakit. Nah, ini kan potensi untuk diberi informasi mengenai peluang penyembuhan dengan produk-produk Anda. Banyak pengangguran, apalagi sekarang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Dan itu merupakan peluang bagi Anda untuk mengenalkan peluang bisnis ini.
Market banyak yang belum tersentuh. Ini juga menjadi green flag story Anda, karena jujur aja sekarang saya ingin tanya kepada Anda, tetangga Anda sebelah kanan 10, sebelah kiri 10, sebelah utara 10, selatan 10, apakah sudah Anda terangkan tentang peluang bisnis ini atau tentang produk-produknya? Saya yakin mereka tahunya ya Anda sedang menjalankan bisnis NASA, tapi bisnis NASA itu apa, produknya apa, belum tentu mereka itu ngerti, belum tentu mereka tahu, gitu kan. Dan banyak hal yang belum Anda pelajari. Jujur saja, kira-kira dari 150 produk itu paling berapa persen yang benar-benar Anda pelajari, ya, dalam arti mempelajari ini detail produknya, detail penyakit yang bisa disembuhkannya, cara menjualnya seperti apa, cara menerangkan ke jaringan bagaimana. Nah, ini juga belum dipelajari. Jadi masih banyak celah untuk Anda itu membangun green flag story. Kemudian belum optimal dalam pelayanan. Saya yakin Anda sebagai stokis ini belum 100% totalitas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jaringan Anda. Bahkan kadang-kadang justru malah ngerogoti jaringannya sendiri, ya, mempengaruhi hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan membangun bisnis ini, ya. Kemudian banyak dolen berhenti karena kurang pembinaan. Nah, sudah, sekarang tampillah Anda sebagai seorang stokis yang bagus, sebagai upline yang bagus. Mereka siap kok untuk dibina. Kemudian yang berikutnya adalah banyak stokis yang belum siap mental. Ini artinya apa? Artinya memang secara sistem bisnis di NASA ini memang menurut saya ini belum menerapkan seleksi yang ketat untuk kualitas stokis, ya. Jadi kalau toh sekarang ini banyak stokis-stokis yang tidak aktif lagi, itu peluang bagi Anda, kan. Bahkan saya sangat menganjurkan bagi teman-teman stokis yang tidak aktif, tolonglah jangan ngerekrut orang gitu loh. Kasihan yang direkrut gitu loh. Kasihan yang ini, karena Anda sebagai orang yang merekrut bisnis ini, merekrut ke NASA, tapi Anda nggak siap membina mereka. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang siap untuk dibina, ya, bukan dibinasakan gitu loh. Kalau Anda menjadi stokis tapi Anda tidak siap, ya sama artinya Anda tidak membina orang-orang jaringan Anda, malah justru sengaja tidak sengaja Anda membinasakan mereka. Ini kan kasihan. Nanti kalau sudah ngerekrut nggak dibina, nanti kalau direkrut orang lain marah, kan gitu. Padahal itu sebenarnya hak. Jadi sebenarnya secara aturan sebenarnya yang namanya jaringan atau downline baru itu punya hak 3 bulan untuk menentukan apakah mereka itu lanjut ikut kepada Anda sebagai upline-nya atau mereka akan quit untuk bergabung dengan jaringan yang lain. Sebenarnya harusnya ada aturan seperti itu, sehingga distributor baru itu punya hak untuk mendapatkan pembinaan yang baik. Ya, jangan sampai mereka terjebak oleh ketidaktahuan dan kemalasan upline-nya. Nah, saya tidak tahu upline-nya itu termasuk Anda atau tidak, ya. Nah, sekarang bagaimana Anda merubah dari light story ini menjadi green story? Ya, mulailah Anda berpikir tentang persepsi-persepsi yang ada di lapangan dan Anda harus meresponnya dengan positif. Daya beli masyarakat rendah, ya. Pertanyaannya, sudahkah Anda memperluas target pasar Anda baik online maupun offline? Ya, walaupun daya beli masyarakat itu bagus, tapi kalau Anda tidak memperluas target pasar dengan cara online atau offline, ya sama aja gitu kan. Toh dulu waktu kondisi ekonomi bagus-bagusnya banyak juga orang yang berhenti, banyak juga stokis-stokis yang nggak produktif, ya. Persaingan harga dari dulu sampai sekarang, yang namanya bisnis itu persaingan harga itu ada. Nah, kalau nanti tadi Anda sudah melihat tayangan audio video saya di depan, Anda akan tahu bagaimana menghadapi persaingan harga, yaitu apa? Dengan meningkatkan kompetisi optimal, kompetisi advantage, artinya apa? Persaingan kualitas diri Anda. Kalau kualitas diri Anda itu meningkat, Anda siap untuk bersaing apapun kondisinya, ya. Kemudian persepsi hubungan upline dan downline, gitu kan banyak tahu hubungan upline dan downline yang kurang serasi, salah paham dan seterusnya. Ya wajar, karena
Ya jujur saja tidak semua dari para leader ini adalah pembaca buku. Jadi banyak yang lebih gampang salah paham daripada benar paham gitu ya. Sehingga sedikit tersenggol sedikit sudah sakit hati, jadi tidak pernah klarifikasi, tidak pernah, gampang kesinggung gitu kan. Nah kondisi seperti itu menular nanti, apalagi kalau Anda ceritakan ke downline, apalagi di grup gitu kan. Wah kalau di grup itu kan yang namanya tulisan itu kan 1000 macam persepsi, 1000 macam interpretasi, karena tidak ada titik komanya gitu kan. Sehingga banyak arti yang banyak multi tafsir ya, yang sebenarnya itu dia menulis itu maksudnya tidak seperti itu, tapi diterjemahkan seperti ini kan, jadi salah persepsi semua. Itu hal yang wajar gitu kan, jadi nggak perlu harus jadi drama-drama Korea yang bersambung menyambung menjadi panjang gitu kan. Ya sudah, senyumin aja ya, jangan buat pelajaran kan gitu kan. Nah, anggap saja kalau upline Anda memberi contoh yang jelek, berarti saya mendapat pelajaran contoh yang jelek, berarti tidak harus saya tiru kan, begitu, selesai kan, fokus ke hal yang positif. Jaringan muntaber selalu ada, yang masuk dan yang pergi. Selama kita tetap membangun personal branding, membangun tambah pertemanan, menjaga persaudaraan, selalu prospek orang baru, dolan-dolan yang menghilang itu akan muncul kembali manakala melihat upline-nya itu masih aktif. Nah sekarang kalau dolan sudah tidak aktif, pengen aktif, lihat Facebooknya upline sudah isinya sudah akan nggak karu-karuan, tidak mencerminkan dia sebagai seorang pebisnis yang punya sistem, yang punya impian yang besar, yang profesional. Ya mereka akhirnya lebih baik mengundurkan diri, nanti lebih baik tidak aktif lagi gitu kan. Nah itu banyak itu ya. Ya, kemudian apalagi penghasilan turun ya. Sekarang ini siapa sih yang nggak penghasilan turun? Ya namanya direktur, pegawai sekarang itu dipotong semua, tunjangannya dipotong semua, penghasilannya turun. Coba tanya aja itu yang dapat tunjangan, yang tadinya tunjangannya dapat 500.000, sekarang jadi 75.000. Ya, tapi apakah mereka keluar dari pekerjaan itu? Enggak, dia tetap aja kan. Nah, dalam bisnis ini hasilnya turun naik itu sudah biasa. Ya sebenarnya ketidakbiasaan itu sebenarnya lebih banyak karena ketidakkonsistenan kita, kurang menjaga komunitas, manajemen konflik yang tidak dikelola dengan baik, larut dengan hal-hal yang negatif, kurang konsisten dalam berpromosi, kurang belajar, malas, tidak fokus pada potensi di lingkungannya. Ya, maka ayo berkomitmenlah untuk menjalankan lebih profesional lagi. Ya. Dulu promosi di medsos gampang, sekarang susah lah. Ya memang benar kalau di online itu terjadi banyak perubahan yang signifikan, baik dari sisi cara algoritmenya itu sudah berubah. Sekarang menang yang bayar gitu kan. Kalau dulu mereka butuh kita, karena mereka belum punya database. Begitu banyak orang yang ikut TikTok, ikut Facebook, ya mereka punya bergaining posisi yang unggul, yang menang gitu kan. Sehingga sekarang status kita belum tentu dibaca oleh teman-teman kita. Ya, siapa yang iklan, ya dia yang dapat. Tapi apakah kita harus ngiklan? Ya enggak, kita masih punya cara-cara organik yang sebenarnya bisa Anda kelola. Ya, maka dengan cara menggabungkan antara metode offline dan online, stokis Anda masih tetap punya potensi. Nah, banyak juga stokis-stokis yang mau mulai lagi tapi bingung harus mulai dari mana. Ya namanya prinsip bisnis ini adalah penawaran. Nah, kalau Anda bingung lalu nggak menawarkan produk Anda, nggak menawarkan bisnis Anda, baik kepada konsumen maupun distributor Anda, tidak mengedukasi secara konsisten, tidak nambah relasi, tidak membangun story produk yang menarik, ya mau kondisinya baik mau kondisinya buruk ya sama aja. Ya. Nah, yang bisa dilakukan sekarang adalah coba buat target kembali, belajar, dipraktekkan, ajarkan, bangun komunitasnya yang positif, balu sedikit tetapi harus berani memulai. Ya. Oke, ini memang saya percepat karena kemarin sudah saya bahas secara detail. Nanti rekamannya ya
seluang saya mengedit ya baru nanti saya publish ya. Nah sekarang bagaimana merubah red light story menjadi green light story, ya itu memang tidak mudah. Saya juga nggak mau itu memang tidak mudah. Karena lingkungan kita itu sejak kecil sering memberikan kita red light story-nya itu lebih kencang daripada green light story. Jadi ya ya hal yang wajar, tapi bagi mereka yang memiliki kekuatan green light story-nya itu kuat, ya ini peluang gitu kan. Peluang dulu kanan kiri belakang depan stokis semua, sekarang 3-4 stokis tidak aktif, ya peluang kan bagi Anda untuk lebih mengibarkan bendera bahwa stokis Anda masih siap melayani baik itu pendidikan maupun pelayanan produk. Nah kegagalan orang dalam memulai bisnis net marketing sebenarnya bukan faktor teknikal. Kalau menurut saya teman-teman itu Bapak Ibu itu sudah luar biasa punya pengalaman sampai akhirnya jadi stokis itu kan sudah luar biasa ya. Sudah pernah mengumpulkan 10.000 poin berturut-turut. Lepas itu dulu itu disumbang upline-nya, dimodifikasi, dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi lolos. Ini kan sebenarnya kasihan gitu ya. Jangan sampai itu terjadi lagi ya. Gara-gara upline-nya itu kepengen menguasai wilayah, ini harus ada stokis nih, tak bantu poinnya. Itu namanya Anda itu jelomprongke orang yang belum berkualitas disuruh memikul beban menjadi stokis. Tidak pernah disadarkan bahwa stokis itu fungsinya, tugasnya itu berbagai macam. Tugas sebagai pemimpin, sebagai pembina jaringan, sebagai upline, sebagai pelayan produk, sebagai kepanjangan tangan perusahaan itu nggak pernah diajarkan. Isinya cuma, wes kamu undang stokis nanti biar di sini kalau ada stokis itu nggak boleh gitu ya. Nah ini kan pemikiran-pemikiran yang malah justru merusak sistem ini ya. Jadi ya wajar lah kalau sekarang ini hasil daripada stokis-stokis yang qualified itu nampak sekali. Tapi menurut saya itu peluang gitu kan. Itu peluang bagi Anda yang sekarang ini masih aktif kan. Selagi Anda masih punya semangat dan keyakinan dan akhirnya memiliki semangat belajar, ya selalu ada peluang yang siap Anda raih ya. Banyak kok stokis sekarang itu yang omsetnya malah 2 kali lipat gitu. Saya lihat loh, yang ini 2 kali lipat, yang ini 2 kali lipat turunnya. Nah, apa yang salah gitu kan? Semua masalah dihadapi. Semua masalah sama ya. Tergantung kita meresponnya. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada teman-teman. Sekarang kalau Anda ingin mau usaha selain NASA loh ya. Apa yang bisa memberi penghasilan kepada Anda peluang 2-3 tahun ke depan? Itu 10-20 juta. Ya, bukan artinya begini. Kalau stokis Anda itu sudah mencapai omset 10.000, 20.000 dengan proses yang benar loh ya. Dengan proses pembinaan, dengan proses keprofesional Anda. Coba 2-3 bulan Anda off, masih nggak dapat 10 juta. Masih dapat itu. Karena apa? Karena jaringan Anda sudah terlanjur Anda bina, mereka sudah terlanjur ngerti, mereka sudah terlanjur paham tentang peluang bisnis ini, mereka sudah ngerti tentang bagaimana membina jaringan. Ya walaupun Anda berhenti, mereka tetap aja. Ya buktinya sekarang banyak leader-leader yang off, yang berhenti sama sekali nggak gubris sama jaringannya, tapi mau bonusnya. Nah itu ya ayo saya anjurkan kembali, saya ajak kembali, ayo jangan makan gaji buta gitu kan. Orang ketang sithik lah, silaturahmi ke downline gitu kan. Anda sebagai leader itu ya punya jiwa yang besar, nggak usah gampang tersinggungan, nggak usah gampang seperti ini. Downline itu kan macam-macam. Nah kalau Anda masih memendam rasa gampang tersinggung, malah ya orang paling stres itu ya orang yang jalankan bisnis MLM gitu kan. Nah, padahal hal itu semuanya terjadi, mau di kantor, mau di pasar, mau di keluarga aja, yang namanya kakak, ibu, suami, istri, adik, kakak, mbah itu ya banyak yang kejadian tersinggung gitu kan. Nah, jadi kalau memang Anda merasa sekarang ini masih dapat penghasilan, tapi sudah beberapa bulan ini nggak kerja, ya apalah
ya diroso lah gitu kan. Apalagi masih dapat penghasilan di NASA tapi malah ngerusak jaringannya sendiri, malah ngerusak jaringan orang lain, itu kan wah, apa ya namanya, sudah secara etika itu kan sudah sebenarnya kurang malu lah gitu loh. Punya rasa minimal lah, punya rasa malu sedikit lah. Jangan waton iso nggo mangan, waton asal dapat rezeki tapi nggak ngerti rezekinya dari mana. Nah itu nanti alam itu akan menyeleksi Bapak dan Ibu. Alam itu akan apa namanya, akan mengembalikan rezeki-rezeki yang sebenarnya Anda terima. Jadi kalau bisa, ayo lewat bisnis NASA ini kita mulai menjalankan bisnis ini secara beretika, profesional, yang dimakan oleh anak cucu Anda itu benar-benar anyep gitu loh ya. Jadi menghasilkan kehidupan yang sejahtera, yang bahagia seperti itu. Oke, sekarang saya ingin tanya kepada Anda. Usaha lain apa yang bisa memberikan penghasilan kepada Anda 10 juta sampai 20 juta? Oke, saya kasih contoh langsung ya. Anda harus punya kos-kosan eksklusif dengan 20 kamar. Itu modalnya berapa? 2 miliar. Baru Anda bisa dapat 20 juta rupiah per bulan. Atau Anda punya minimarket dengan modal 2M, Anda baru dapat 20. Artinya apa? Untuk mendapatkan penghasilan 20 juta rupiah passive income, modal Anda itu 2 miliar, bahkan sekarang itu lebih ya. Nah, bagi yang punya modal oke, nggak masalah toh. Tapi bagi yang tidak punya modal, ya sekarang jika tidak punya modal harus pinjam bank. Pertanyaannya adalah jaminannya dari mana? Punya enggak Anda jaminan untuk pinjam 2M gitu kan? Ya tidak semua orang dari kita itu mau, dan kalau toh itu ada, belum tentu juga hasil usahanya itu berjalan. Nah contoh lah kemarin waktu banjir itu kan ada tuh Alfamart, Indomart yang sampai ke atap. Anda bayangin aja itu. Modalnya hilang semua itu. Sekitar 500 juta tuh langsung hilang saat itu juga. Karena apa? Ya barangnya nggak bisa dijual lagi. Resiko yang dihadapi lebih besar gitu kan. Nah padahal dia hanya punya satu cabang itu, pada kondisi saat itu dia masih punya pinjaman bank, coba Anda bisa bayangin. Ya, jadi dia harus menanggung kerugian gitu kan. Nah, ya kalau dia punya Alfamartnya ada 10 di luar di berbagai tempat nih sih, mungkin 1 rugi 9 untung, masih bisa nutup lah kalau cuma 1. Nah lo enaknya di bisnis ini itu ya Anda itu punya jaringan itu bisa memiliki potensi di berbagai daerah, ya daerah lain kekeringan, yang lainnya pupuknya laris, yang lainnya di perkotaan kecantikannya kenceng, yang lainnya stokis-stokis di pedesaan produk pertanian yang kenceng. Jadi saling melengkapi loh. Enaknya Anda membangun bisnis network itu seperti itu. Nah sekarang kalau Anda kepingin punya penghasilan 20 juta rupiah per bulan dan Anda harus mengumpulkan 2 miliar, ya sudah sekarang Anda mulai nabung aja 2 juta rupiah per bulan. Pertanyaannya, sabar nggak Anda nunggu terkumpul 2 miliar, yaitu 1000 bulan. Alias umur Anda sudah 100 tahun, 83 tahun plus usia Anda sekarang ini. Udah 100 tahun lebih gitu kan, mau nunggu itu. Padahal kalau Anda fokus menjalankan bisnis NASA, itu nggak perlu harus tahunan, nggak perlu puluhan tahun. Mungkin 2-3 tahun Anda sudah bisa mendapatkan penghasilan 20 juta rupiah per bulan, tergantung dari green light story yang Anda bangun atau justru malah red story-nya, kan begitu. Nah, coba kita lihat, V-stokis Anda itu hampir sama dengan besarnya BV ya. Contoh Crystal X, BV-nya 25.000 loh, itu Anda tuh selisih HDHS 12% kali BV itu sudah kurang lebih 22 atau 22, sekian ribu rupiah per produk. Nah itu kan besar sebenarnya, dan itu tidak tergantung dari berapa dalamnya jaringan Anda. Mau di kedalaman 1000, selama dia itu belanja di stokis Anda, ya Anda tetap dapat gitu kan. Beda kalau di marketing plan, rapat pengembangan itu kan ada yang dari kakinya dapat 10%, ada yang sisanya cuma 5%, ya. Apalagi yang
punya jaringan yang sudah omset 100.000 poin, berarti kan sudah tidak dapat lagi rapat pengembangan, dia dapatnya rapat kepemimpinan, ya lebih sedikit tapi kalinya banyak. Tapi bagi Anda sebagai seorang stokis itu mau kedalaman 10.000 kaki di kedalaman, selama orang itu belanja di jaringan Anda, ya Anda tetap akan memiliki, akan tetap dapat ini ya.